Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, murid-murid. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah pada baik ya. Nah, siapa yang hari ini tidak hadir atau tidak berangkat? Jangan lupa ya, ketua kelas itu ditulis ya yang tidak hadir dan atau tidak berangkat. Nah, sebelum pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, setelah itu ada yang masih ingat tidak, pada pertemuan kemarin kita belajar apa? Ya, betul. Pada pertemuan kemarin kita mempelajari tentang recount text. Recount text itu teks yang menjelaskan, beberapa hal kejadian masa lampau. Namun sekarang kita akan mempelajari naratif teks. Ada yang tahu naratif itu apa? Ya, betul. Naratif teks itu teks yang bertujuan untuk entertain atau bertujuan untuk menghibur. Banyak jenisnya, naratif itu, seperti fable, cerita rakyat, dan sebagainya. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran inti, eee, kenapa sih ada yang tahu kenapa sih kita mempelajari naratif teks ini? Nah, ada tujuan pembelajarannya dalam mempelajari teks naratif ini. Yang pertama, diharapkan kalian mampu memahami menerapkan ucapan, tukaran kata, dan penulisan teks naratif dengan baik. Kemudian, memahami intonasi pada tulisan teks naratif dengan baik, membaca teks naratif sesuai dengan ucapan dan tekanan kata yang benar, memahami ejaan dan tanda baca pada teks naratif dengan baik, dan menulis teks naratif sesuai dengan ejaan dan tanda baca yang benar. Nah, setelah itu, sebelum kita lanjut ke pembelajaran, mari kita lihat video berikut. When winter finally began, the grasshopper couldn't find anything to eat. He searched for food everywhere, but everything was buried under the snow. He remembered the hard-working ant. He went to her house and cried, I am hungry. I cannot find anything to eat. The ant felt pity on him. The ant called the grasshopper inside and gave him food. The grasshopper ate happily and promised the ant that he would never sit idle in the days before winter. Moral of the story? Be responsible and prepare for days of necessity. Whee! Take your best shot, pups! Hey, Jake! Everest, what's up? Daring Danny X is. He's stuck in a tree. Help! Above a really angry bear. We're on our way. Paw Patrol, to the lookout! Nah, setelah menonton video tadi, terdapat banyak tanda baca yang ada dalam naratif teks tersebut. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak naratif teksnya itu, tanda bacanya itu ada berapa? Ada 3. Bukan, ada 4. Bukan, kurang lebih jawabannya itu ada 5 atau 6. Nah, yang pertama, ada apa saja? Tanda titik, betul. Yang kedua, tanda koma, betul. Selanjutnya, tanda seru, betul. Nah, setelah itu, tanda tanya, iya, betul. Namun, ada lagi 2. Yang pertama adalah quotation mark atau tanda petik, dan yang satu lagi adalah tanda apostrof atau petik 1. Nah, bisa kasih contoh tidak, kalimat-kalimat tanda titik pada video tadi? Ada yang ngacungkan tangan? Silakan. Ya, betul, kamu, Wisnu. When the winter finally began, the grasshopper couldn't find anything to eat.
Nah, kenapa kalimat titik? Karena diberikan kalimat titik itu sebagai pemberitahu bahwa kalimat itu telah berakhir. Nah, selain itu, siapa yang mau jawab? Ya, betul. He searched for food everywhere. Nah, itu juga merupakan kalimat titik karena merupakan titik itu sebagai akhir dari sebuah kalimat tersebut. Nah, selanjutnya, tanda koma. Ada yang tahu contoh kalimatnya itu? Ya, betul sekali. When the winter finally began, bla 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 bla. Nah, kenapa kalimat koma? Karena titik koma tersebut berfungsi untuk memisahkan dua kalimat namun masih berkaitan. Nah, selanjutnya ada tanda petik. Tanda petik 2 maksudnya. Ada yang bisa jawab? Nanti dapat poin. Ya, betul. Perkataan dari grasshopper tadi atau perkataan dari belalang tadi yang berbunyi I'm hungry, I cannot find anything to eat. Nah, kenapa diberi tanda petik 2? Karena kata-kata tersebut merupakan kata yang diungkapkan dari tokoh cerita naratif tersebut, yaitu grasshopper. Nah, yang selanjutnya ada tanda seru. Dari video tadi, kata-kata mana saja yang termasuk dari tanda seru? Silahkan, ada yang menjawab? Ya, betul. Yang pertama adalah dari video kedua yang berisi take your best shot. Nah, kalimat tersebut merupakan diberikan tanda seru. Kenapa? Ada yang bisa jawab? Ya, betul sekali. Kalimat tersebut diberikan tanda seru karena kalimat tersebut berisi himbauan tindakan atau seruan. Kemudian ada lagi tanda seru. Ya, betul sekali. Yaitu ungkapan help dari seseorang yang berada di video kedua. Kenapa diberi tanda seru? Karena kalimat tersebut berupa peringatan atau himbauan. Wah, pada pinter-pinter ya, adik-adik di sini sangat hebat. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah tanda tanya. Apakah di video tersebut ada kalimat yang berisi tanda tanya? Ada, satu. Ada yang mau jawab? Ya, betul, Budi. Jawabannya adalah Hi Jack, Everest, what's up? Nah, kenapa diberikan tanda tanya? Karena kalimat tersebut bermaksud untuk menanyakan kabar seseorang itu. Nah, ada lagi yang terakhir yang merupakan kalimat yang merupakan diberikan tanda baca apostrof. Seperti yang dijelaskan tadi, apostrof itu petik satu, maaf. Ya, betul. Ada pada video 1 yang berisi I'm hungry, I cannot find anything to eat. Kenapa berada di pada kalimat tersebut dalam video tersebut? Karena apostrof itu atau petik 1 itu berfungsi untuk menyingkat berbagai kata dalam bahasa Inggris seperti I am, couldn't, don't, dan sebagainya. Wah, di sini anak-anak pada hebat ya, bisa menjawab dengan baik dan benar. Nah, setelah itu, ada yang tahu tidak cara baca intonasi tanda titik, tanda koma, tanda seru, tanda tanya? Nah, tanda titik, ada yang bisa jawab? Ya, betul. Dalam membaca tanda titik itu, biasanya membacanya itu datar saja. Sedangkan tanda seru, nadanya itu bukan sedikit ya, benar-benar dinaikkan. Seperti, take your best shot, help. Nah, seperti itu. Selanjutnya, intonasi pada tanda tanya itu biasanya sedikit naik, tapi tidak seperti tanda seru. Seperti, hey Jack, Everest, what's up? Nah, seperti itu. Nah, setelah itu,
Barangkali ada kata-kata yang sulit diketahui, silahkan komentar. Nanti kita cari sama-sama ya di kamus jawabannya. Nah, untuk pengejaan kata-kata ini, kalian itu harus disarankan itu harus sering ya membaca buku ataupun artikel-artikel yang berisi kalimat-kalimat bahasa Inggris agar kalian dapat hafal kosakata yang benar, cara pelafalannya, dan ucapannya atau ejaannya. Nah, selanjutnya setelah ini Bapak akan memberikan sedikit soal yang dapat dijawab oleh kalian. Nah, berikut adalah soal yang dapat dikerjakan oleh kalian secara berkelompok ya. Masing-masing tiap kelompok berisi 4 orang. Nah, mari kita bahas. Soalnya adalah carilah kalimat atau kata-kata yang berisi tanda baca yang salah atau berisi kata-kata yang salah ejaannya. Nah, silahkan dikerjakan. Nah, setelah itu mari kita bahas. Yang pertama, di mana letak kesalahan? Yang pertama. Ya, betul. Kesalahan pertama ada di kalimat pertama. Tidak adanya tanda titik dalam akhir kalimat. Yang kedua, coba ada yang tahu tidak kesalahan kedua itu ada di mana? Ya, betul. Yang kedua itu kesalahannya itu berada di paragraf kedua yang kata turtle itu ejaannya salah ya. Harusnya T-U-R-T-L-E. Yang benar seperti itu ya. Nah, selanjutnya kesalahan yang ketiga ada di mana? Coba dicari dulu. Ya, betul. Jawabannya itu ada di kalimat he never quit no matter how hot or tired he got. He just kept going. Nah, di sini terdapat salah ejaan pada kata matter. Yang benar adalah M-A-T-T-E-R. Nah, seperti itu. Kemudian pada paragraf terakhir, coba yang mana yang salah? Ya, betul. Tidak adanya tanda koma pada kalimat 1. However, harusnya itu however, tanda koma, the rabbit slept longer than he had thought and woke up. Nah, seperti itu. Nah, setelah menjawab semua pertanyaan ini, bisa dilihat bahwa adik-adik sangat hebat ya, menjawab pertanyaannya, dapat menjawab atau mengisi soal dengan lancar. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian akhir pembelajaran. Nah, dari pertemuan hari ini, kita mendapatkan beberapa pelajaran. Yang pertama, penggunaan tanda baca seperti titik, koma, tanda tanya, tanda petik 1, tanda seru, tanda petik 2, dan juga tanda seru. Nah, setiap tanda itu memiliki fungsinya masing-masing dan manfaatnya masing-masing. Kemudian juga kita mempelajari intonasi, naik atau turunnya suatu kalimat jika dibacakan karena suatu ungkapan, dan ejaan kosakata yang harus benar. Nah, baiklah, sekarang merupakan akhir dari pembelajaran. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Nah, setelah berdoa, saya akhiri. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.